Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak yang sudah mempersilahkan kelompok 5 untuk mempresentasikan materi mengenai warga negara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahriyatul Haya, NPM 193404141. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Dan di sini saya tidak sendiri, yaitu ditemani dengan rekan saya, yaitu yang pertama ada Nizan Mualiman, NPM 193404130, yaitu sebagai pemateri pertama. Dan yang kedua yaitu ada rekan saya Arneta Trisukma, NPM 193404025 sebagai pemateri kedua. Dan selanjutnya yaitu ada rekan saya yaitu Olivia Nanda Utami, NPM 193404037. Baik, langsung saja kepada Nizar Mualiman, Arneta Trisukma, dan Olivia Nanda Utami dipersilakan untuk memaparkan materinya. Yang pertama ada pengertian warga negara. Menurut George Murdoch, warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Selanjutnya, menurut Muhammad Athoillah Sohibul Hikam, warga negara diambil dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Yang terakhir, pengertian warga negara menurut Kailan. Warga negara terdiri atas rakyat yang hidup menetap dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu yang berhubungan dengan negara. Ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain atau asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Yang pertama, asas ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Contohnya, si A yang lahir di Indonesia, orang tuanya berkewarganegaraan Cina, yang menganut ius sanguinis. Maka meski A lahir di Indonesia, namun ia akan tetap mendapatkan kewarganegaraan Cina. Yang kedua, asas ius soli merupakan kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, A adalah anak dari pasangan berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. A dilahirkan di negara Argentina yang juga menganut asas ius soli. Maka, kewarganegaraan dari A adalah Argentina, bukan Amerika, karena ia dilahirkan di Argentina. Selanjutnya, ada status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada apartheid, merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Sebagai contoh, misalnya, A dilahirkan di Jepang, dari orang tua berkewarganegaraan Amerika, yang menganut ius soli. Namun, karena Jepang merasaskan ius sanguinis, maka A tak mendapatkan kewarganegaraan. Jadi, status A tak berkewarganegaraan karena Amerika juga tak mengeluarkan status kewarganegaraan bagi mereka yang lahir di luar Amerika. Yang kedua, ada bipartheid, merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau disebut dui kewarganegaraan. Contoh, si B lahir dari orang tua berkewarganegaraan Rusia yang menganut atas ius sanguinis. B dilahirkan di Argentina yang menganut asas ius soli. Dengan demikian, B akan mendapatkan kewarganegaraan Rusia sekaligus Argentina. Yang terakhir, ada multipartheid,
Pada dasarnya, setiap warga negara dalam suatu negara mempunyai hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan atau stelsel aktif, sementara hak repudiasi adalah hak warga negara untuk menolak atau tidak menerima suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Contoh kasus ini memang jarang terjadi, tetapi di dunia sepak bola hal ini sering terjadi. Misalnya, seorang pria Jerman menikah dengan wanita Polandia, lalu mereka tinggal di Inggris, kemudian melahirkan anak di sana. Jadi, Inggris yang menganut asas ius soli membuat anak tersebut memiliki 3 kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang warga negara Indonesia. Yang pertama, Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tentang Konstitusi Indonesia, menegaskan secara jelas yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tentang menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Pasal 163 Indestastijelin tahun 1927 tentang sebuah pasal yang mengatur pembagian golongan di hadapan hukum pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Nomor 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menegaskan bahwa warga negara Indonesia apabila orang yang bersangkutan sesuai perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dan sebelum UU KI tahun 2006 berlaku, orang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Baik, di sini ada beberapa kasus kewarganegaraan, yaitu kasus kewarganegaraan ganda Cinta Laura. Siapa yang tidak kenal Cinta Laura? Artis sekaligus penyanyi cantik ini dikenal dengan gaya bicaranya yang khas. Cinta Laura juga tidak diketahui punya masalah dengan dua kewarganegaraan. Seperti yang kita tahu, Ibu Cinta Laura adalah warga negara Indonesia yang bernama belakang Kiel adalah warga negara Jerman. Pada saat usianya menginjak 18 tahun sebagai figur publik, Cinta banyak mendapat sorotan mengenai masalah kewarganegaraan. Waktu itu pun ia masih belum bisa memutuskan kewarganegaraan yang akan ia pilih. Ia mengaku sangat mencintai Indonesia karena ia tinggal dan besar di Indonesia. Akan tetapi, karena ambisinya untuk berkarir di kancah internasional, ia menyatakan kewarganegaraan Jerman akan lebih memudahkan jalan karirnya di Amerika Serikat. Banyak yang mencibir pernyataan Cinta Laura tersebut. Terima kasih. Syarat dan permohonan menjadi WNI atau Warga Negara Indonesia. Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dijelaskan ada 7 yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu kelahiran. Artinya, garis kewarganegaraan orang tuanya menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan apabila telah memenuhi persyaratan antara lain sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah atau sudah kawin. Ketika mengajukan permohonan telah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, sehat secara jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, dan
mampu mengakui dan menjunjung dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu mengenai peran warga negara. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada tidaknya sifat dan sikap aktif, pasif, positif, dan negatif sebagai konsep kristalisasi dari prinsip-prinsip demokrasi politik maupun konsep pendukung demokrasi yang lainnya, seperti demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Adapun wujud peran serta warga negara di bidang kehidupan bernegara diantaranya yaitu yang pertama ada peran warga negara dalam bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum atau yang dikenal dengan istilah equality before the law. Persamaan hukum telah dituangkan dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu peran warga negara dalam bidang politik. Peran warga negara dalam bidang politik salah satunya yaitu dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi politik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam bidang politik. Yang ketiga yaitu peran warga negara dalam bidang sosial dan budaya. Peran serta warga negara dalam bidang sosial sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminatif terhadap agama, ras, suku bangsa, dan budaya. Dengan konsepsi persamaan kedudukan dan peranan warga negara dalam bidang sosial dan budaya, diharapkan masyarakat dapat saling memahami berbagai bentuk keanekaragaman di tengah masyarakat yang multikultur. Yang keempat, yaitu peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa perspektif yang tentang persamaan ekonomi yang bisa dilakukan diantaranya adalah: pertama, mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan. Kedua, controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, yaitu pembangunan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara. Di antaranya yaitu pertama, ada hak warga negara. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang warga negara di antaranya yaitu pertama, hak yaitu mendapat hak perlindungan. Hak ini adalah hak yang sangat penting karena setiap warga negara dimanapun berada wajib mendapat perlindungan secara komprehensif dari pemerintah untuk merasakan kenyamanan dalam menjalankan segala bidang kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara. Yang kedua, yaitu hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Telah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2 bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk
berperan aktif dalam usaha membela negara. Sesuai amanat pasal 27 ayat 3 bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kewajiban pembelaan negara. Yang keempat yaitu hak beragama. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kelima itu ada hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Hak warga negara tersebut telah dijamin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dui kewarganegaraan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.